Tes mic. Oh iya betul. Cek. Tes satu dua ya. Iya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Silakan bergabung yang masih di depan, menempati duduk. Kita ibadah mau dimulai. Oke. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dengan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dengan salam kiri kanan. Selamat pagi. Haleluya. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu kembali ke duduk masing-masing. Kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Oke, di dalam Amsal 16 ayat 6 berkata seperti ini. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kecuali dengan kesetiaan, seseorang tidak akan menemukan keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama ibadah dengan penuh antusias. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Coba kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu mengatakan selalu baru setiap hari. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah yang selalu memegang erat tangan kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sudah datang merendahkan setiap hati kami di bawah kaki-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa setiap kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Betapa kami rindu Tuhan selalu ada dalam hadirat-Mu. Betapa aku rindu berhadapan denganmu. Bawaku lebih dalam di dekatmu, mengenalmu. Hatiku sebab Kau yang mengenalku, jiwaku terbuka untuk suaramu, jamahanku. Ku nikmati kehadiranmu bermuara dalam
Terima kasih Tuhan. Ini setiap pengakuan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ku lepas segala bebanku, berhanyutku dalam kasih-Mu. Setiap hariku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan, Kau Tuhan, dan hanya terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat
yang setiap hariku, seluruh hidupku serahkan hanya selamanya. Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku bergumam. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami semua bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang sepuji Tuhan sama-sama kita serukan. Amin. Kita percaya setiap hari Tuhan sediakan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap rancangan Tuhan itu juga yang terbaik. Mau kita mau bersorak-sorai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang Ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberikan hiburan akan kutikul salibku, jumlah di setiamu, bertahan kau buatku terbuka.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada tim CKI Jireh. Luar biasa menjadi berkat. Bukan hanya ujian penyembahan, bahkan performance untuk anak-anak yang ada di belakang Bapak Ibu semuanya. Tapi lebih dari itu saya belajar banyak. Belajarnya di mana Bapak Ibu semuanya? Saya lihat ibu-ibu yang punya anak aja masih nari di depan. How can they manage the time? Jemaat kita nih komplain Bapak Ibu semuanya. I don't mean it with our congregation. But satu hal yang saya mau bilang, God is really great. This boy, dibilang itu sama omanya. Ini belajar banyak Pak. Yang diajar kita begitu banyaknya. Dengan kesibukan hidup, sama-sama sibuk hidup, sama-sama punya keluarga, tapi bagaimana kita masih bisa memprioritaskan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Thank you CKI Jireh, Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa yang ditunjukkan bukan hanya mereka menyembah, memuji firman Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan betul-betul all out. Kan gitu, mereka datang ke sini menjadi berkat buat kita. Ini bisa jadi sharingan. Ini tak recording Bapak Ibu semuanya di kita, dan ini online sama gereja kita juga di Indonesia semuanya. Dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, dan saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Ini ada ponakan saya di sini, Bu. Ini ponakan saya ini masih Muslim, tapi ikut nyembah dan muji, kan gitu. Kan gitu. Ini ponakan saya ini di sini, yang sini. Saya datang hari ini kan gitu. Pas dia dapat hari Minggu untuk off hari ini kan gitu. Saya percaya karena bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja melalui pelayanan Bapak Ibu semuanya membawa orang-orang juga untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Nah itu yang pertama Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi, tapi itulah pengucapan syukur saya buat CKI Jireh, Pak Petrus dan tim yang ada, Pak Iwan, Pak Rian, sampai saya ngomong R-nya banyak banget di sini. Pak Rian, Riyandi, R semua saya bisa name it, Bapak Ibu semuanya, Pak Yuki di sini kan gitu. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan dan melanjutkan pujian penyembahan, hari ini tuh ulang tahun GBI. Jadi ulang tahun ke-54. Jadi ulang tahun 54, jadi saya disuratin sama BPP. Nah ini kan di recording tadi, ini ada ngintipin. Kan gitu. Jadi kita akan nyanyikan akan dengarkan video pesan daripada ulang tahun GBI yang ke-54, terus bacakan pengakuan iman GBI, kita akan lanjutkan pujian penyembahan. Dan hari ini kita bebas soal waktunya, gak kayak kemarin. Kemarin aja yang udah gitu aja kita diberkati luar biasa. Oke, mungkin boleh videonya ditampilkan, silahkan. Jawa Barat, dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebahagiaan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menumpaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja PT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan.
bisa dionin, kita akan baca bersama-sama pengakuan iman GBI Bapak Ibu semuanya. Saya mungkin dari bawah juga aja biar sama-sama, soalnya saya nggak hafal dan kita jarang bacakan. Oke. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan. 54 tahun bukan menjadi kebanggaan atau kesombongan, tapi 54 tahun biarkan kami tetap bekerja Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja. Bahkan hari ini kalau kami kedatangan, bahkan dilayani oleh saudara-saudara kami GKI Jaireh, ini kasih karunia, ini anugerah sebagai tubuh Kristus. Kami dapat bersatu, kami dapat menjadi satu karena Engkaulah kepala. Engkau sungguh-sungguh kepala ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang mengepalai gereja kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, berkat-Mu turun atas setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan kami yang menerima, katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu ini. Jesus, I belong to you. Siapa yang di sini yang percaya bahwa kita adalah kepunyaan Allah? Kita adalah milik Allah. Kalau orang kepunyaan Allah, berarti kalian pasti akan bertindak sesuatu. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita di sini bersama-sama. Tuhan, I belong to you. You're the reason that I live in here. Ya. Kita adalah alasan bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita sekolah. Alasannya apa? Tuhan. Tuhan yang utama. Fokus sama Tuhan. You are the reason that I live. Jesus, I belong. Jesus, I belong. Yeah. Jesus, I belong. You're the reason that I live. Yes, Lord. The reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kesempatan ini Tuhan. Kalau kami masih boleh berdiri Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan rekan-rekan seiman. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh menerangi hidup kami, menerangi jalan kami, memerdekakan hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dituntun oleh kebenaran firman. Kami siap Tuhan dengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, hati yang mau diajar, hati yang mau belajar untuk kebenaran firman. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar kami semua belajar dari Sang Guru Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap dengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Selamat siang saudara. Oh, selamat pagi, masih pagi. Kalau tadi Pak Ivan bilang belajar dari kami juga ternyata belajar dari GBI. Selamat ulang tahun buat GBI yang 54 tahun ya. Wah, luar biasa. Kami di JKI, saya di JKI itu udah dari umur kira-kira 18 tahun ya. Sampai hari ini udah agak tua, mata udah mesti begini kalau baca. Belum pernah ada yang kayak begitu-begitu ya Pak Nadia. Belum pernah ada video dari, belum pernah ya. Kayaknya kita mesti belajar itu Pak. Oke, saudara saya boleh memperkenalkan diri sebentar? Nama saya Iwan Santoso. Jadi saya bergereja di JKI Jireh dan melayani semenjak dari usia muda, dari mungkin 14 tahun atau 15 tahun ya. Jadi saya sebenarnya pemain musik gereja. Jadi itu senjata saya, ini senjata saya untuk melayani Tuhan. Dan dengan permainan musik saya lah saya berjuang untuk mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan singkat cerita, saya selama melayani ini saya jadi melihat banyak hal bahwa nggak cuma cukup main musik, ternyata nggak cuma cukup untuk satu talenta aja yang kita punya, udah itu aja kita berikan kepada Tuhan. Ternyata nggak cukup itu aja, harus ada talenta-talenta yang berkembang yang kita mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada intinya setiap kita mau mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Amin. Oke. Nah, saudara, saya mau share judul khotbah hari ini adalah melangkah atau mengundurkan diri. Melangkah atau mengundurkan diri. Oke, sudah ada di sana. Saya mesti miring sedikit ya. Ke sini. Oh. Nah, saya mesti belajar nih tata yang kayak begini-begini. Oke, melangkah atau mengundurkan diri. Kalau saudara diminta untuk memilih, saudara pilih yang mana? Melangkah atau mengundurkan diri? Melangkah maju, betul? Kalau ada pacaran nih, pacaran pasti mengharapkan satu hari nanti saya pasti dilamar nih, benar ya? Karena itu bukti keseriusan seseorang bahwa seseorang itu mau melangkah maju, benar? Kalau mundur berarti wah sudah jauh, betul ya? Nah, di dalam Tuhan ternyata ini juga yang kita perlu perhatikan. By the way, Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalau kita mundur sekarang, betapa bahayanya hidup kita, benar? Kalau kita meninggalkan Tuhan saat ini, well, betapa bahayanya hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang untuk menjemput kita semua yang kedua kalinya. Amin. Tadi pengakuan tadi berkata bahwa ada Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan, ada kerajaan yang Tuhan tegakkan, benar, saudara? Ya. Dan Yohanes 6 ayat 66 berkata demikian. Bisa kalau diklik Yohanes 6 ayat 66. Bisa kan? Kita saya bacain dari sini aja. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, jadi cerita di sini di Yohanes 6 ayat 66 itu adalah ketika Tuhan Yesus sudah mulai memiliki banyak sekali murid,
Sudah mulai banyak murid, lalu banyak yang mengundurkan diri. Artinya banyak yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Nggak bisa, nggak mau ikut maju lagi. Padahal sedangkan tadi pertanyaan saya di awal, kalau kita disuruh maju, pasti kita milihnya maju, benar? Tuhan Yesus juga mengharapkan ya maju dong gitu. Cuman di dalam pelayanannya dia mendapatkan bahwa kok murid-murid ini jadi mengundurkan diri. Kenapa murid-murid ini mengundurkan diri? Ternyata kita mau mundur sedikit di ayat 60. Ini ayat 66 ya. Ayat yang ke-60-nya berkata demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkan? Nah, kalau kita dengar semua pengajaran Tuhan Yesus, ada yang keras, ada yang biasa, benar ya? Semuanya memiliki arti yang luar biasa. Yang enak, pengajaran-pengajaran yang enak, wah, kita pasti dengan mudah menerima. Tapi perkataan-perkataan yang keras inilah yang menyebabkan banyak murid-murid ini akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Yang keras. Yang keras ini apa? Nah, oke, coba kita balik lagi, mundur lagi. Ternyata di Yohanes 6 ayat 25 sampai ke 59 panjang sekali dikatakan bahwa akulah roti hidup. Ternyata perkara roti hidup inilah, pengajaran tentang roti hidup inilah yang membuat banyak murid-murid meninggalkan Tuhan. Keras ini perkataan roti hidup. Saudara mesti cek, kenapa ya? Kok perkara roti aja bisa membuat murid-murid memilih untuk mengundurkan diri? Sedangkan sebelumnya Yohanes 5 itu berkata bahwa ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Banyak tuh murid-murid tuh berdatangan untuk menjadi muridnya Tuhan. Ada lagi pertobatan perempuan Samaria yang akhirnya dia berevangelis, menginjil satu kota, dan akhirnya satu kota menerima Tuhan. Banyak murid terjadi, tapi ketika di Yohanes 6 ini banyak murid mengundurkan diri karena perkataan yang keras. Nah, kalau kita bicara soal roti hidup, saudara analogikan roti ya, roti tawar. Roti tawar bisa membayangkan roti tawar? Bukan krosong kan ini? Di sini makannya masih roti tawar kan? Hah? Masih roti tawar? Lun. Saudara, ibarat roti tawar, saudara. Siapa yang penganut makan roti tawar itu yang pinggirnya dibuang, dipotong 4 sisi, dibuang. Siapa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dibuang? Keras. Maunya yang enaknya aja, yang tengah ya, yang lembutnya ya, benar ya? Senengnya yang putihnya aja kan? Yang pinggirnya nggak mau. Yang buang siapa? Ada loh orang yang potong rotinya dibuang, disisa. Dia makan putihnya, yang ini ditinggalin, yang buang mesti orang lain, kan kelewatan. Kenapa yang pinggirnya dibuang? Ayo. Wah, dikasih ke burung, gak bisa. Pasti bukan di rumah Pak Iwan. Asli. Mayoritas masih ini. Tadi ini cuma 5 orang loh, 6 orang, 7 orang. Mayoritas masih ini. Pihak sejak di Australia. Saya. Saudara, roti. Kalau pinggirnya dimakan boleh gak? Boleh. Cuman kita memilih untuk tidak makan karena dia keras. Betul ya? Ganggu. Rasanya ganggu gitu kalau di mulut bener ya. Apalagi saudara, saya menemukan gini saudara. Kalau setiap slice-nya itu ada pinggir-pinggirannya kan keras ya. Saudara makan irisan pertama dan irisan terakhir gak? Buat burung lagi ya. Pokoknya burung bagian yang keras-keras, aku bagian yang lembut-lembut gitu ya. Saudara?
jujur, irisan pertama ada yang mau makan nggak? Irisan terakhir ada yang mau makan nggak? Hanya karena keras, betul? Nah ini nih, yang bikin murid-murid mengundurkan diri adalah mereka suka dengan mujizatnya. Mereka meninggalkan Tuhan hanya karena bagian kerasnya. Bisa diklik selanjutnya? Tolong, buang yang keras. Saya tidak mau yang keras. Saya mau yang lembut. Saya mau enak-enaknya aja. Saya mau yang asik-asik. Ikut Tuhan harusnya asik. Bagian yang kerasnya jangan saya, orang lain saja. Nah, akulah roti hidup itu ternyata membawa banyak sekali separation, perpisahan antara orang yang mau melangkah terus sama orang yang mengundurkan diri. Perkataan yang keras akan membuat orang mengundurkan diri. Tapi orang kalau mengalami perkataan yang keras, tapi dia berkata bahwa ini tetap berguna bagi aku, perkataan firman Tuhan ini berguna bagi aku mau melangkah terus. Nah, orang itulah yang akhirnya bisa maju terus ke step selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Bisa tolong dilanjutkan lagi, klik. Ternyata kalau saudara ngerti bahwa bagian pinggirnya ini itu merupakan antioksidan 8 kali lebih banyak daripada bagian tengahnya. Bagian pinggirnya ini ternyata 8 kali lebih banyak memiliki antioksidan ketimbang yang bagian lembutnya. Dan antioksidan ini dibutuhkan untuk mencegah penyakit kanker. Saudara, saya berjuang 5 tahun itu berdoa buat mami saya karena mami saya kena penyakit kanker. Potong kiri, potong kanan, sini dioperasi lagi, ambil kulit dari sini 3 lembar gede-gede ditempel ke dada. Kalau kita ngerti bahwa apapun yang bisa membuat sebuah badan itu bisa mengeluarkan penyakit kansernya, kita pasti akan melakukan, benar nggak? Radiasi, kemo, berkali-kali radiasi, berkali-kali kemo. Wah, berapa banyak tahap yang harus dilewati. Betul? Kalau saya menganut prinsip begini, kalau ada roti tawar, saya makan rotinya, buang plastiknya. Karena plastik nggak bisa dimakan. Bagian kerasnya siapa yang makan? Saya. Gitu. Plastiknya tak buang karena nggak bisa dimakan, nggak bagus buat badan saya. Tapi kalau kirinya, kanannya, ya sudahlah, makan. Karena bisa dimakan dan ternyata bagus buat dimakan. Minggu lalu mami saya selesai radiasi untuk yang beberapa kalinya lah gitu. Tapi dia tetap semangat, tetap hebat, tetap kuat. The real fighter yang saya pernah lihat, orang yang paling fighting dalam hidupnya dia ya mami saya. Dan saya bersyukur dapat teladan yang luar biasa dari hidupnya untuk berjuang, untuk survive, untuk tetap happy di saat dia ngalamin banyak hal. Saya belajar banyak dari hidupnya. Nah, ternyata pinggirnya ini pun berguna. Bagian yang kerasnya pun berguna. Bisa tolong diklik lagi? Kita suka mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi mujizat untuk pikul salib, apakah kita suka? Kalau kita memutuskan untuk ambil rotinya, ambil ikannya, buang pikul salibnya, mungkin satu hari kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengundurkan diri ya Tuhan, sampai sini aja ya Tuhan. Karena kan aku udah dapat mujizatnya. Nah sekarang bagian yang gak enaknya, ya aku gak bisa ikut lagi. Bagian pikul salibnya, aku gak bisa lagi. Tapi pikul salib apakah berguna? Berguna gak pikul salib? Berguna luar biasa.
setup alat musik ini bagian pikul salib atau bagian mujizat 5 roti 2 ikan? Setup alat musik ini, wah, saya bilang kenapa ya kalau kita pakai dedung yang sama, kenapa musiknya harus dimasukin lagi, lalu keluarin lagi pagi-pagi? Oh ternyata katanya bahaya, bisa dibobol. Tapi itu kan another angkat, colok, dan lain sebagainya. Betul ya? Itu bagian gak enaknya dong. Bagian enaknya kayak begini nih. Nanti setelah ini nih ke sebelah ada bakmi goreng. Ada apa lagi sih? Ada yang udah ngintip belum tadi? Wangi, pokoknya kalau ke dapur udah wangi aja. Itu kan bagian enaknya, betul? Nah, apakah pikul salib ini tidak berguna? Berguna sekali. Sampai hari ini saya masih setup alat-alat seperti gini. Itu yang membuat saya berpikir bahwa Tuhan, terima kasih ya Tuhan, orang masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Even dalam hal yang sangat sederhana aja masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Ya, itu berguna sekali. Oke, lanjut lagi. Lebih sukanya dengar khotbah apa sukanya khotbah? Lalu sukanya dengar khotbah apa khotbah? Teman-teman, pertanyaan yang menjurus ya. Sukanya khotbah atau sukanya dengar khotbah atau sukanya khotbah? Sukanya dengar sharing firman Tuhan atau sukanya share firman Tuhan? Dengar firman Tuhan itu mujizat yang bagian lembutnya kita diajari, betul? Ibarat makan roti ini, makan roti yang bagian tengahnya. Tapi kalau suruh khotbah, bagian kerasnya nih, wah jangan Pak, kalau bisa jangan Pak, jangan saya Pak, ntar lagi Pak, gitu. Benar ya? Benar gak sih? Susah loh, mempersiapkan khotbah susah loh. Kita mesti tanya Tuhan, apa message-nya, kita mesti gali, kita mesti cari tahu apa yang terbaik yang kita bisa berikan. Kita mesti sederhanakan pesan Tuhan supaya bisa dimengerti oleh jemaat. Betul? Tapi kita sukanya yang mana? Semua orang pasti akan suka dengar khotbah. Sampai hari ini saya dengar khotbah banyak sekali. Saya dari muda, saya sudah melatih diri saya sehari 3. Sekarang ini lebih dari 3. Tiap hari dengerin khotbah. Itu bagian yang enaknya karena terus gimana diomongin, diajari, enak. Tapi kalau giliran kita harus berkhotbah, apakah kita tolak itu semua? Lanjut ya. Jadi, apakah share firman Tuhan itu ada gunanya? Banyak sekali gunanya, betul gak? Saya encourage teman-teman di gereja sore itu siapapun harus bisa khotbah, siapapun harus bisa khotbah, siapapun harus berani berkhotbah, siapapun harus berani share firman Tuhan. Saudara boleh percaya boleh tidak, 95% jemaat yang datang ke gereja sore itu semuanya bisa khotbah karena dipaksa. 95% bisa khotbah karena dipaksa. Ayo makan, ini enak loh, ini berguna. Satu hari nanti kamu akan butuh share firman Tuhan itu buat anak-anakmu, kamu akan butuh share firman itu buat komunitimu, kamu akan butuh share firman itu buat keluarga besarmu. Ayo khotbah, latihan. Enak. Wah, sudah mulai. Lanjut ya. Kenapa yang keras dibuang? Padahal makanan keras itu adalah untuk orang-orang yang dewasa. Ya, karena mempunyai panca indera yang terlatih. Emang latihan makan pinggirnya roti itu perlu latihan kalau mau bisa sampai suka. Betul? Harus latihan untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras
orang dewasa. Jadi saudara, perkataan yang keras itu untuk orang yang dewasa. Ketika orang memutuskan untuk bisa mengambil parts yang keras dan dan bisa tetap setia, bisa tetap baik keadaannya, berarti orang itu sudah dewasa. Betul? Karena makanan keras untuk orang yang dewasa. Nah, judul tadi adalah mau melangkah atau mengundurkan diri. Banyak orang ternyata memilih untuk mengundurkan diri. Sedikit orang ternyata memutuskan untuk melangkah lagi. Karena sedikit orang yang berkata bahwa makanan keras ini berguna buat aku. Makanan keras ini mendewasakan aku. Aku perlu latihan dapat makanan keras supaya bisa jadi orang yang lebih dewasa. Aku perlu dapat yang keras supaya aku bisa lebih dewasa. Kalau hari ini aku perlu latihan, biarlah aku latihan. Daripada aku mengundurkan diri, lebih baik aku latihan terima yang keras ini supaya itu semua bisa mendewasakan aku. Sampai sini ya? Ya? Jadi nggak anti nih dengan yang keras-keras kan? Memang kan nggak enak sih, tapi perlu latihan. Latihan, dan akhirnya nanti bisa mendewasakan kehidupan kita. Ya, lanjut lagi, klik. 2 ayat sebelumnya itu apa? Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Lawang diajarin terus, tapi tidak pernah jadi pengajar. Kan repot. Bener ya? Kamu masih perlu susu lagi, diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Makanya harusnya kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Saya bertumbuh bareng dengan Pak Yuki ini. Dari saya SMA 1, Pak Yuki SMA 3. Berarti ketahuan umurnya kita ya. Kami bertumbuh bersama-sama dari anak-anak muda ya. Kumpul bersama-sama, bergereja bersama-sama. Sampai hari ini kami melayani bersama-sama. Kami diajari, kami ngajar juga sama-sama. Kenapa kami berdua memutuskan untuk gak apa-apa, dapat yang keras-keras gak apa-apa, kami akan terus maju terus. Teman-teman kita ada berapa yang sudah tidak bergereja lagi bahkan. Betul ya? Sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin gak bisa menerima bagian yang kerasnya. Ayo, latihan lagi, sampai akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa. Dari umur 17 saya sudah melayani Tuhan. Diajari sampai usia saya sudah 40-an seperti sekarang ini. Saya bersyukur bisa mulai ngajarin sesuatu, menjadi berkat bagi orang. Saya punya teman-teman pemuritan yang di sini, saya punya teman-teman pemuritan yang di Indonesia. Apapun yang saya bisa share, pengalaman-pengalaman hidup, firman Tuhan yang saya bisa share, saya share aja sebanyak-banyaknya. Karena itu latihan buat saya juga, itu benefit juga buat mereka. Betul? Buat saya latihan supaya bisa terus lagi efektif untuk ngajarin orang, untuk kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Buat saya itu berguna buat saya. Tapi buat orang lain yang mendengarkan, orang lain akan terberkati dengan setiap pemberitaan firman Tuhan itu. Karena kalau dilihat dari umurnya saya, sudah hampir 30 tahun melayani Tuhan. Kalau saya tidak masuk menjadi ini, waduh, berarti kemungkinan besar mengikut Tuhan saya cuma mau ambil yang enaknya aja dan tidak mau ambil yang tidak enaknya. Make sense, saudara? Di umur 30 tahun melayani Tuhan seperti ini, kalau saya belum masuk menjadi ini, berarti kemungkinan besar dalam mengikut Tuhan saya cuma ambil yang enak-enaknya aja dan buang semua yang tidak enak. Ambil yang lembut,
buang yang keras. Ambil yang lembut, buang yang keras. Yang keras, bagian orang lain. Yang keras, orang lain yang mengerjakan. Yang keras, bukan saya. Karena saya mau ikut Tuhan, bagian yang lembut-lembutnya. Make sense, saudara? Sekarang pertanyaan, berapa tahun kita sudah melayani Tuhan? Berapa tahun kita dengar firman Tuhan? Berapa tahun kita menjadi Kristen? Berapa tahun kita ikut Tuhan? Apakah kita sudah mulai switch latihan untuk masuk menjadi seorang pengajar? Kalau dilihat dari umur kita mengiring Tuhan, apakah kita sudah mulai menjadi orang yang mengajar? Ada yang sudah lebih dari 10 tahun mengiring Tuhan? Ada yang sudah lebih dari 20 tahun? Ada yang sudah hit 30 tahun seperti saya. Pak Yuki ini lebih lama dari saya. Mungkin di 35 tahun mungkin dia sudah melayani Tuhan. Lebih lama lagi. Dan papinya cukup strength untuk ngajarin dia. Wah, luar biasa. 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun ikut Tuhan. Mulai latihan. Untuk satu hari nanti, aku harus jadi berkat bagi orang. Aku harus ngajarin ini, aku harus ngajarin ini. Pengalamanku dengan Tuhan harus aku ajarkan kepada orang-orang. Amin, saudara? Lanjut. Sedikit lagi. Seharusnya tahun depan kita lihat ada pengajar-pengajar baru. Amin. Harusnya kita bisa lihat ada komsel-komsel baru. Seharusnya kita punya gembala-gembala yang baru. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya diajari terus mulai latihan, mulai switching dari diajar sampai dia bisa ngajar, latihan sampai akhirnya dia bisa ngajar. Anak saya yang besar, dia main piano, cukup luar biasa kemajuannya karena dia loncat-loncat aja tuh dari mulai les piano. Tiba-tiba ditarik sama guru, wah nggak bisa nih, ini harus loncat level 5. Jadi bayangin, loncat 4 grade, loncat lagi dari 5, loncat ke 7. 7 ini sekarang lagi berjuang audisi mau masuk ke Conservatorium of Music di Sydney. Dari 7 itu mau loncat lagi, jadi dia nggak akan melewat grade 8, dia akan loncat lagi masuk ke di atas yang 8. Dan dia di grade 5 aja sudah ditarik jadi pengajar di sekolah musik. Karena dia punya bakat dan gurunya perlu dia untuk ngajar. Jadi sekaligus dia belajar, dia ngajar juga. Nah harusnya begitu kita. Tapi dikasih yang keras-keras gak sama gurunya? Keras gurunya. Salah, frasingnya nggak bagus, salah, dibentuk lagi. Les datang nggak? Datang pula, yang papinya bayar $95 sekali pertemuan. Nah gede loh, bikin rawan kan dapat sebaskom. Kenapa bisa sekarang ini bisa loncat dan bisa maju terus? Karena dia nggak mundur waktu dapat hal yang keras. Dia maju terus. Nah teman-teman, baik yang di Sydney maupun yang di Melbourne ataupun yang di Indonesia yang sedang live streaming, ayo, waktu itu begitu bergunanya. Kalau kita sudah diajari banyak dan kita sudah punya banyak, ayo kita mulai share, bagikan, ajari, supaya kita juga belajar mengajar, supaya kita juga bisa memberkati orang, supaya orang lain jadi bisa juga. Amin, saudara. Jangan stop di tengah jalan. Saya jadi guru piano juga sama, udah cukup lama, hampir 20 tahun, dan mayoritas orang yang belajar mengundurkan diri karena nggak mau bayar harga yang mahal, karena nggak mau terima guru yang keras, karena tidak mau terima pengajaran yang memang seharusnya dibutuhkan. Begitu banyak orang-orang yang harusnya yang punya talenta tapi
memutuskan untuk aku tidak mau melangkah lagi. Amin saudara. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan seperti ini, kita mau berkata, Tuhan, aku sudah ikut Engkau sekian lama. Aku mau sekali Yesus, tetap Yesus. Aku mau tetap Yesus. Aku mau jalan bagi Yesus. Aku mau melayani Yesus. Dari usia muda aku sudah melayani Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap melayani Tuhan. Dari usia sangat muda, saya sudah angkat-angkat kursi-kursi ini di gereja-gereja. Kita sewa ballroom hotel, sudah mulai. Sampai hari ini pun kita masih angkat-angkat semuanya. Tuhan, kalau dari muda aku sudah melayani Tuhan, aku gak mau stop Tuhan. Aku mau terus melangkah dengan Tuhan. Melangkah dengan Tuhan. Karena ini kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Sambil kita mengajari generasi-generasi baru untuk grow up, untuk punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Teman-teman pemain musik boleh tolong bantu saya. Kalau ada yang keras saudara, tapi itu berguna, jangan dilewati. Makan, terima, latihan. Kalau ada yang keras, tapi berguna buat kehidupan kita, terima. Karena itu baik buat kita, mendewasakan kita. Amin saudara. Next time kalau kami datang lagi, kami nggak punya tempat lain Pak. Kalau ke Melbourne, kesini aja terus Pak. Kalau kami datang lagi, nah itu keras tuh. Saudara, kalau kami datang lagi, biar kita punya kesaksian yang sama ya. GBI Ensemble punya pengajar-pengajar baru, punya gembala-gembala baru yang di raise up. Kami punya komsel-komsel baru. Sedangkan kami yang di sini juga sama. Kami juga berjuang. Punya pengajar-pengajar yang baru, punya komsel-komsel yang baru, punya gembala-gembala yang baru. Nanti waktu kami datang lagi, biar kita bisa saling bertukar kesaksian untuk menguatkan satu dengan yang lain. Setiap kali Pak Ivan datang ke gereja kita juga begitu menguatkan kita. Memang demikian seharusnya kita saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Main DJ kalau nggak salah ya. Sekali Yesus selama Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus
Di setiap musim kehidupan. Waktu kuat mampu lemah. Yesus. Hidup. Tuhan latih kami untuk menjadi dewasa Tuhan. Perkataan yang lembut menghibur kami. Perkataan yang keras mendewasakan kami. Firman Tuhan yang lembut membuat kami terhibur Tuhan. Tapi perkataan yang keras Tuhan membuat kami maju di dalam kami. Kalau hari ini kami sudah melayani Tuhan, biar kami terus melayani Tuhan. Di usia muda kami melayani Tuhan. Sampai tua nanti kami melayani Tuhan. Rambut kami putih kami melayani Tuhan. Rambut hitam kami yang sudah pernah kami persembahkan, kami juga melayani Tuhan. Biar setiap kesempatan kami Tuhan, enggak peduli musimnya Tuhan, musim kami diberkati, kami tetap melayani Tuhan. Musim kami harus berjuang, surviving, kami juga tetap melayani Tuhan. Tetap Tuhan yang mempesona kami. Tetap Tuhan yang ada di pikiran kami. Tuhan, kami gak mau terus mengajar Tuhan. Kami juga mau jadi pengajar Tuhan. Makin sedikit pengajar Tuhan. Karena banyak orang yang ternyata mengundurkan diri dan tidak mau melangkah maju lagi. Kami mau maju, kami mau melangkah terus Tuhan. Biar hidup ini kami terus persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Hidup ini Tuhan, sisa hidup ini Tuhan, sisa nafas ini Tuhan, kami mau terus persembahkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Tuhan Pak Ivan dengan semua pengurus, dengan semua jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Biar mereka terus melayani Tuhan dengan dahsyat, melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan dengan bahagia. Kami yang ada di sini juga, biar kami boleh terus juga tetap setia dan berkenan Tuhan. Melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan dengan setia. Terus cari perkenanan Tuhan, terus ngajarin orang, terus memberitakan Tuhan, sampai orang-orang boleh melihat betapa precious-nya ketika seseorang memiliki Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang tetap mau setia dan melayani Tuhan boleh sama-sama katakan amin.
Ya, on behalf of GBI Ensemble Melbourne, Pak Ivan dan seluruh pengerja yang ada di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Petrus, Ibu Idin dan juga Pastor Iwan, Pastor Doni. Mau banyak sekali pastornya sini, luar biasa, tepuk tangan dong. Kita ada di sini dan we hope that you would enjoy your ministry, your holiday in your ministry in Melbourne, dan kami tunggu kedatangannya lagi, Bapak. Oke, kita mau memberikan beberapa pengumuman untuk hari ini, tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat datang, welcome to everyone, first timers yang bergabung dengan GBI Ensemble. We hope that you are really blessed with the Word of God and also the praise and worship that was shared, that was led by our fellow ministers from Sydney. Jadi seperti biasa kita ada pemuritan untuk kegiatan mingguan kita. Pemuritan setiap hari Selasa jam 8 malam, dan kali ini kita masih sama-sama belajar dari buku Mazmur, kitab Mazmur, ayat pasal berapa ya Pak? 65 ya. Jadi persiapkan, jadi mari bergabung, dan sebelum bergabung baca dulu, baca dulu, renungkan dan bawa ke dalam sesi itu. Nanti lewat Zoom, bawa sesi itu. Di dalam sesi itu kita mau share sama-sama, kita mau belajar sama-sama, kita mau dimuridkan sehingga ntar kita siap untuk menjadi pengajar seperti tadi Pak Iwan bilang ya. Minggu depan 12 Oktober, bukan minggu depan, hari Sabtu, this coming Saturday akan ada outing ke Tulip, ke Tesselar ya Pak ya, ke Silvan. Tapi sayangnya teman-teman dari sini kayaknya udah pulang ya. Udah, mungkin nanti balik lagi ke sini. Ya, kemudian nanti tanggal 20 Oktober ya Pak ya, nanti kebetulan ada beberapa rekan kita dari sini, Pak Ivan beserta beberapa rekan akan melayani di GBI Ensemble yang ada di Brisbane, dan pada hari itu akan ada seminar Christian in the Marketplace ya Pak ya. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Martina Nere yang kemarin sudah share juga di sini. Beliau adalah Minister of Christ dan juga salah satu senior lecturer dari La Trobe University. Oke, ya ada ini juga mungkin stop. The next weekly activities that we have, ada persekutuan dewasa muda. Yang merasa dewasa tapi masih muda boleh join lewat Zoom untuk minggu ini jam 8 malam. Bisa hubungin saya sendiri atau suami saya tercinta di sana. Dan for Radiant anak-anak teenager boleh gabung dengan Zoom juga, dipimpin oleh Ko Yusua yang ada di Brisbane. Thursday 5 p.m. Dan kita ada 7:30 Family Fellowship yang sudah berkeluarga ataupun yang mau berkeluarga boleh gabung dengan kita hari Jumat jam 8. 7.38 bukan artinya jam 7 lewat 38 menit ya. Ini dari Yohanes 7 ayat 38, itu nama fellowship kita. Tapi jamnya jam 8 gitu. Jadi mari bergabung saudara semua, kita mau bertumbuh bersama-sama dan kita mau mencapai kedewasaan sama seperti Kristus dan sesuai dengan kehendaknya buat kita. Mungkin ini untuk rekan-rekan di sini juga teman-teman yang ada di Indonesia yang gabung dengan kita secara online. Jadi GBI Ensemble yang ada di Jakarta Utara akan mengadakan fundraising untuk perpanjangan biaya sewa gedung. Jadi nanti informasinya akan bisa dilihat lebih lagi di websitenya Pak ya.
Oh oke, ternyata ada. Baik, Saturday 23rd of November at 7 p.m. waktu Indonesia Barat. Yang di Indonesia. Ya ini yang teman-teman yang ada di rekan-rekan yang ada di Indonesia bisa untuk di-share gitu biar bisa berkontribusi bersama join. 23rd of November 2024, that is on Saturday 7 p.m. maksudnya waktu Indonesia Barat, waktu Melbourne ya. Jadi ada di itu restorannya New Cahaya Lestari, second floor katanya. Jadi nanti ada biayanya. Jadi di sini kayak Oke, satu table 8 orang dan untuk reservasi bisa nanti minta kontaknya untuk Ibu Siska dan juga WDP Sony, pekerja kita yang ada di Indonesia. Kalau misalkan mungkin nggak sempat join ke Jakarta, boleh. Ini ada rekeningnya, BCA-nya dari rekening Indo dan juga untuk Australia juga bisa di transfer uangnya. Oke, katanya sih biayanya tadi 5 juta untuk satu table, isinya 8. Jadi mungkin yang punya keluarga di Indo diajak 8 bisa tenang gitu maksudnya. Oh, wanita cakap berdampak ini dari BPP, Badan Pengurus Pusat. Kayaknya ada beberapa dari ibu-ibu kita di sini juga ada yang join. Salah satunya kayaknya ibu di belakang ya. Ada 12 ya. Salah saya kayaknya ibu Titi ada join ya. Ibu Andri juga ada. Jadi ya, dan harusnya sih mungkin masih bisa join, tapi bisa kontak ibu pastor kita Ruth Sipang untuk informasi lebih lanjut. Segitu aja ya. Ya, oke. Kita mau persembahan. Kita mau persembahan, bisa disiapkan persembahannya. Mari sambil persembahan dijalankan, kita akan terjun bersama-sama. Janganlah bekerja di hadapan Tuhan. Amin. Itu ya, kita saudarakan berdoa. Bagian saya berdoa. Pertama berdoa untuk persembahan. Yang kedua
kedua berdoa untuk syafaat, yang ketiga berdoa untuk makan. Tapi kita terima kasih ya untuk Pastor Ivan. Ya, Pastor Ivan itu selalu bilang kepada saya, hati saya paling dalam itu adalah JKI. JKI itu artinya Jemaat Kristen Indonesia. Kita melayani apa? Jemaat kan? Agamanya apa? Kristen. Orangnya Indonesia. Semua gereja semuanya JKI. Kami mau beritahu kepada saudara, kami keberkatan yang luar biasa. Tadi malam ada yang dibaptis. Jeff, could you please stand up? Ini orang. Sehabis pulang dari tempat ini, ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kemarin itu kan dikat banyak. Kita tadi malam itu sebenarnya mempersiapkan ibadah selama 3 jam. Dikat jadi 2 jam, 1,5 jam, 1 jam, 1 jam kurang. Ya lebih enak ya. Oh coba, kan saudara, Tuhan itu ajar. Kapan saya dibaptis? Gitu. Jadi tadi malam kita baptisan di hotel. Yang lebih banyak buat kita. Kami bersyukur teman-teman yang sudah melayani. Sekali lagi terima kasih, terus nambah dari 15, 18, 20, 21. Kali ini 51. Sebagian di sana nih lagi ramai sama anak-anak itu, ya. Saudara luar biasa, bersyukur Pak, saya nggak bisa terbang, anak saya 2 kok, gitu. Habisnya berapa nanti? Saya nggak berkata, kapan nanti gereja bayarin, enggak, enak aja. Sini itu bayar sendiri. Akhirnya mereka apa? Naik mobil, ada 5 mobil, 5 mobil iring-iringan. Yang lainnya naik apa? Pesawat. Itu kenapa? Karena sudah nabung beberapa nabung itu saudara ya. Mas Gede ketika berkata, Pak sekarang pesawatnya mahal, mobilnya sudah ada, salah sendiri mau naik apa? Kereta. Ada yang naik kereta. Saya berkata Tuhan mau aja ya Pak ya. Kau mau mengerjakan apa yang disebutnya di sini, saudara, dan itu memang indah luar biasa ketika kami melayani. Kami datang lagi dengan 2 koper, Pak Iwan dengan 2 koper. Hari ini teman-teman melayani kita terus bertambah. Saya suka sih, gembala itu harus menghasilkan gembala. Domba harus menghasilkan domba. Jadi itu nanti luar biasa ya. Kita rindu sekali kita bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu jangan berhenti, waktunya sangat singkat. Ya, nanti kalau ketemu sama Tuhan, apa saja yang kita buat? Saya latihan badani itu berguna, tapi latihan rohani sampai akhir. Saya berdoa yang belum melayani minta supaya diajar bersama Pastor Iwan, kemudian yang melayani sama-sama. Mereka yang belum kabel, apa saja dikerjakan saudara ya. Tapi ada yang begini, Papa, saya ini kok sekarang tambah kaya ya Pak. Lalu kamu mau apa? Saya berkata, ya sudahlah Pak, pokoknya uang saya dipakai untuk membiayai pekerjaan terus nggak? Siapa yang mau kaya? Ke tangan. Oh, saya balik dah. Pak, saya ini mau miskin ya Pak ya. Saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kamu mau apa? Ya saya nggak tahu, saya nggak bisa apa-apa di gereja. Siapa mau miskin? Saudara itu ngerti nggak pertanyaan saya? Saudara kasih Tuhan, mari kita menjadi orang yang penuh dengan kebebasan, sukacita yang ada. Kita kepada saudara ya, perjalanan rohani kita itu akan kuat kalau saudara dekat sama Tuhan. Amin. Pastikan. Saya bersyukur kalau jemaat ini terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sangat mirip-mirip. Ya, ketika ditanya sama Tuhan, kamu mau besar atau banyak? Kita pilih yang banyak. Sebab kalau sudah banyak, mau besar, gabungkan saja. Ya kan? Sebab kalau besar itu pendetanya susah, saudara.
berat. Tapi kalau banyak pendeta. Tapi gitu kan? Saya bilang sama Mas Seliman ini, saya ya kemarin, saya heran ya. Orang tuh suka postpone gitu. Khotbah saja kok ya dipospon, saya kata gitu. Maksud Bapak apa? Loh, kamu kan khotbah malam ini kan? Iya, dan jadi khotbah kan? Jadi apa? Postpone. Jadi khotbah kapan? Hari ini. Enggak berkata, enggak mau, dia langsung siapa? Saudara, memang betul di tempat kami itu Tuhan baik sekali ya, karena semua orang khususnya di gereja Suri boleh khotbah. Namanya House of Sacrifice. Juga ngambil gerejanya House of Sacrifice. Pertama kali saya berkata yakin, siap disalib, siap Mbak, sacrifice. Tetapi saya temukan orang-orang di dalam panggilannya ketika mereka melayani Tuhan. Saya di bagian pagi kan, yang bagus-bagus saya pilih. Pokoknya yang bagus-bagus turun ke pagi. Saudara, kenapa kok saya maunya yang bagus-bagus? Saya mau yang rapi. Kalau di atas panggung nggak boleh ada jin bolong. Tapi di gerejanya dia jin bolong bisa masuk. Ngomong apa saja. Pokoknya kalau salah diluruskan sama pendetanya. Saudara, bertahun-tahun saya datang di gerejanya dia, saudara, yang sore hari dan tidak pernah khotbah. Saya gitu ya. Karena saya duduk, saya menikmati khotbah dari para jemaat yang ada. Keren. Saya tanya, kok bisa sih kamu khotbah? Ya, waktu disuruh khotbah dredeg Pak. 2 hari tidak tidur Pak. Ya, kenyang terus, nggak bisa makan, mikirin mau khotbah apa. Nih, kalau mau khotbah catatannya 2 lembar. Tapi begitu khotbah 5 menit habis. Bisa Bapak, catatan saya banyak. Waktu 5 menit udah habis. Tanggung jawab dia. Kalau yang khotbah pendek, pendetanya ngabai. Yang khotbah panjang, semua nungguin. Dan ini saya bersaksi supaya kita itu maju melayani Tuhan kita. Enggak ada yang harus dibanggakan tengah-tengah kita. Kenapa begitu? Karena dunia membutuhkan. Ya, ketika kita ada, kita bisa sharing tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, kami berdoa jemaat ini tetap terus setia dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah melayani, teman-teman di jemaat ini yang sudah menerima kami dengan suka hati. Senang sekali ya. Tadi pinjami mobil bersama kemari, aduh senang banget ya. Oke, dan kita akan berdoa sebentar selesai dan saya berharap fellowship kita siang hari ini boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak Surgawi, kami bersyukur. Terima kasih kalau hari ini kami juga boleh membawa persembahan dari harta kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak kekurangan, tetapi Engkau mau melihat beberapa orang yang siap untuk diberkati secara finansial melalui ketaatan kami. Tuhan, biar dipakai semua biaya yang ada, semua uang yang kami berikan menjadi pelayanan pekerjaan Tuhan, yang diberi hikmat dan akal budi jemaat di tempat ini, para pengurus yang mengelola dengan baik, sehingga semakin banyak lagi gereja-gereja yang dibuka, semakin banyak lagi leader-leader yang ditingkatkan, di raise up, sehingga gereja ini jadi gereja yang memberkati banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan dengan berkat berkelimpahan. Fellowship kami juga Tuhan berkati. Kami berdoa hari-hari ini ya Tuhan, kalau banyak sekali akan adanya mujizat-mujizat diberikan. Kami juga melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang disesatkan. Tuhan, kami berdoa supaya kami kuat terus di dalam anugerah. Ada di antara saudara yang pagi hari ini serius nih, kita sedang bercakap dengan Tuhan serius nih, menanyakan Tuhan, kapan kau tolong aku? Kapan kau tolong aku sehingga aku keluar dari kesulitanku? Bapak Ibu, saya berdoa buat saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini dan kau merindukan jamahan tangan kasih Tuhan,
Engkau memutuskan tidak mundur, tapi Engkau akan melangkah maju. Cukup kamu taruh tanganmu di dadamu dan berkata kepada Tuhan, Engkau melihat hidupku Tuhan. Di tengah kesesakan aku hampir putus asa, tapi hari ini aku mendengar firman-Mu. Aku disuruh memilih mundur atau terus melangkah. Dan aku putuskan untuk melangkah bersama dengan sebab di tengah kesulitan Kau ada. Kami mau bersyukur, mulut kami akan bersyukur kalau hari ini firman-Mu meneguhkan kami untuk tetap mengikut Engkau Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu ini. Biar iman kami kokoh. Mungkin memang kami salah, kami tidak mau ditegur, kami tidak mau diajar, kami tidak mau dimuridkan, kami tidak mau dilibatkan dalam pelayanan. Karena itu keras bagi kami. Kami sedang memperjuangkan hidup kami untuk bisa bayar bil, untuk bisa mencukupi kehidupan keluarga. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, yang keras-keras itu justru baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, umat-Mu pulang dengan api yang baru. Apapun yang dipercayakan dilakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kepada yang sakit, Kau Yehova Rafa kami, Tuhan yang menyembuhkan tubuh jiwa kami, supaya umat-Mu di tempat ini bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan kebebasan. Haleluya. Dan kalau sebentar kami fellowship, makanan minuman disediakan menjadi kesehatan buat kami. Yang menyediakan juga diberkati luar biasa. Terima kasih. Juga ibadah yang sedang terjadi di anak-anak juga Tuhan berkati. Semua kami persembahkan hanya glory kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Katakan bersama dengan saya, sekali Yesus selamanya. Dikasihi Tuhan, mari kita pulang bersama nanti dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita